Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para sahabat Nabhan Abdullah Channel, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana kita masih dikasih kesempatan berjumpa kembali. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai pembahasan pada konten ini, kepada para sahabat, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan konten-konten berikutnya. Sesuai dengan janji saya sebelumnya bahwa kita akan melanjutkan pembahasan mengenai adab cara-cara berpakaian dalam pandangan Islam. Sekarang kita pada bagian kedua, yaitu adab dan cara-cara berpakaian yang diharamkan. Itu sebenarnya ada 6 macam. Pertama, seorang lelaki diharamkan berpakaian seperti wanita, demikian juga sebaliknya, wanita diharamkan berpakaian seperti laki-laki. Terdapat ancaman yang berat dan laknat buat mereka yang melakukannya. Sesuai dengan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, usir mereka dari rumah kalian. Terdapat di dalam hadis Ibnu Majah 1904, Bukhari 5885, Ahmad 1983, At-Tirmizi 2784, Abu Daud 4097, dan Ad-Darimi 2649. Penyerupaan ini kadang-kadang bisa berupa cara berpakaian, cara berbicara, dan cara berjalan. Siapapun lelaki yang mengerjakan hal-hal khusus bagi perempuan, baik cara berjalan, berbicara, dan berpakaian, maka dia termasuk orang-orang yang dilaknat. Dan barang siapapun perempuan mengerjakan hal-hal khusus bagi lelaki seperti cara berjalan, berbicara, berpakaian, maka dia termasuk orang yang dilaknat. Sekarang timbul permasalahannya. Apakah orang yang memang sejak lahir sudah bertingkah laku seperti lawan jenisnya itu termasuk orang yang dilaknat? Pertanyaan ini dijawab oleh Imam Ibnu Hajar yang berkata, orang sejak lahir sudah seperti itu, maka kita bisa memaksanya untuk meninggalkan kebiasaan itu secara bertahap. Jika dia tidak mau atau membangkang, maka dia termasuk orang yang dilaknat. Apalagi jika dia merasa senang dengan keadaannya, maka dia termasuk kategori laki-laki yang menyerupai wanita atau wanita yang menyerupai laki-laki. Kedua, haramnya bagi lelaki menjulurkan kain celana karena sombong. Allah Ta'ala mengancam orang yang menjulurkan sarung atau celananya karena sombong tidak akan dilihatnya, maksudnya tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Hari di mana seseorang sangat membutuhkan Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yansurullah yaumal qiyamah ila man jaro isarohu batoro. Allah Ta'ala di hari kiamat tidak akan melihat seseorang yang menjulurkan kain sarungnya karena sombong. Hadis lain berbunyi, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang lelaki berjalan dengan memakai pakaian yang penuh kesombongan dan merasa ujub dengan rambutnya, dia menjulurkan kainnya di bawah mata kaki
Tiba-tiba Allah Ta'ala membuatnya tertelan bumi atau jatuh terperosok ke dalam bumi hingga hari kiamat. Hadisnya terdapat dalam hadis Bukhari 5789, Muslim 2088, Ahmad 7574, Ad-Darimi 437. Hadis lain dari Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala tidak akan melihat orang yang menjulurkan kainnya di hari kiamat. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, salah satu sisi kainku selalu melorot ke tanah, akan tetapi aku selalu membetulkannya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu bukanlah termasuk orang yang melakukannya karena kesombongan. Apa yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengatakan Abu Bakar menjulurkan kainnya namun tidak termasuk orang yang sombong karena hal itu adalah bukan kesengajaan. Selain itu, setiap kali menjulur menutupi mata kakinya, Abu Bakar selalu membetulkannya. Jadi pada prinsipnya tidak ada unsur kesengajaan seperti pada kasus Abu Bakar radhiyallahu an. Oleh karena itu, untuk kehati-hatian agar tidak terjebak dengan hal yang diharamkan Allah Ta'ala, maka sebaiknya kain sarung atau celana yang kita pakai tidak sampai menutup mata kaki, apalagi berada di bawah mata kaki, namun harus berada di atas mata kaki. Ketiga, diharapkan memakai pakaian kemasyhuran atau syuhrah, yaitu pakaian yang menarik perhatian. Sebagian orang, khusus wanita, berlomba-lomba untuk memakai pakaian mahal dengan motif agar orang-orang tertarik melihatnya dan si pemakai menjadi tersohor, maka dia akan semakin sombong dan membanggakan diri. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memakai baju yang menarik perhatian di dunia, Allah Ta'ala akan memakai baju kehinaan di akhirat. Pakaian syuhrah atau pakaian kemasyhuran adalah pakaian yang menarik perhatian banyak orang. Misalnya warnanya yang berbeda dengan orang lain. Jadi masalahnya bukan baju mahal saja. Meskipun murah, jika tujuannya menarik perhatian orang lain dan tujuan dari pemakainya adalah agar dia terkenal dan kesohor, maka itu masuk pakaian kategori kemasyhuran atau syuhrah. Ibnu Taimiyah mengatakan pakaian syuhrah atau kemasyhuran dimakruhkan jika yang memakainya menjadi tinggi hati. 4. Laki-laki diharamkan memakai emas dan sutra kecuali kondisi darurat. Hadis dari Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengambil kain sutra dan memegangnya dengan tangan kanannya. Lalu beliau mengambil emas dengan tangan kirinya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya dua barang ini diharamkan untuk laki-laki kaumku. Hadis ini terdapat di dalam Abu Daud 4057, An-Nasa'i 5144, dan Ibnu Majah 3595. Hadis riwayat dari Abu Umamah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memakai sutra di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat. Terdapat di dalam hadis Muslim 2074. Perlu diketahui bahwa pakaian sutra adalah pakaian para penghuni surga. Seorang lelaki dibolehkan memakai baju dari kain sutra jika dalam keadaan darurat, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair untuk memakai sutra karena penyakit gatal yang mereka derita. Hadis terdapat dalam Bukhari 2919, Muslim 2076, Ahmad 11281, Abu Daud 4056. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang lelaki memakai cincin dari emas. Terdapat dalam Bukhari 5864, Muslim 2089, Ahmad 9709, dan An-Nasa'i 5273.
Diperbolehkan memakai emas bagi lelaki karena keadaan darurat, misalnya untuk pengobatan, seperti hadis dari riwayat Arfajah radhiyallahu an dari Abdurrahman bin Tarfah bahwasanya hidung kakeknya Arfajah bin As'ad terpotong pada perang Kulab. Ia membuat hidung palsu dari perak, namun perak itu membuat kulitnya membusuk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya membuat hidung buatan dari emas. Terdapat dalam hadis Abu Daud 4232, Ahmad 18527, At-Tirmizi 1770. 5. Seorang wanita diharamkan memperlihatkan perhiasannya kecuali di hadapan suaminya atau ayahnya. Allah berfirman dalam surat An-Nur, surah 24 ayat 31 yang penggalan terjemahannya. Katakanlah kepada wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, dan jangan menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak darinya, dan hendaknya menutup kain kudung di dadanya, dan janganlah perlihatkan perhiasannya kecuali kepada suami atau ayah mereka. Kelanjutan terjemah surat An-Nur ayat 31 ini, dan janganlah mereka memukul-mukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Maksud dari memukul-mukulkan kaki di sini yaitu berjalan mirip menghentakkan kaki agar terdengar bunyi perhiasan yang mereka pakai, seperti gelang kaki atau perhiasan lainnya. 6. Haram mengenakan pakaian yang ada gambar salibnya dan gambar makhluk yang bernyawa. Yang dimaksud dengan gambar salib yaitu gambar yang berbentuk palang, dan yang dimaksud dengan gambar adalah gambar makhluk hidup dan bernyawa, bisa gambar manusia atau gambar binatang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menentang Aisyah radhiyallahu an ketika dia menyediakan bantal bergambar makhluk yang bernyawa. Dari Al-Qasim, Aisyah radhiyallahu an berkata, dia membeli bantal yang bergambar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan pintu, tidak mau masuk dan berkata, aku bertobat kepada Allah dari dosa yang kuperbuat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bantal apa ini? Aisyah menjawab, untuk Rasulullah duduki dan tidur di bantal ini. Nabi bersabda, sesungguhnya juru gambar ini akan diazab di hari kiamat, dan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Dan juga para malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat gambar makhluk hidup di dalamnya. Maksudnya tadi itu nanti di akhirat orang yang menjadi juru gambarnya ini akan diperintahkan oleh Allah untuk menciptakan gambar-gambar makhluk hidup tersebut sebagai saingan dari Allah menciptakan manusia. Dari Imran bin Hitan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah membiarkan baju yang ada gambar salibnya di rumah beliau kecuali menyobeknya. Hadis-hadis di atas menjelaskan kepada kita haramnya mengenakan pakaian yang ada gambar makhluk hidup yang bernyawa dan gambar salib. Barang siapa di rumahnya ada gambar makhluk hidup dan gambar salib, segera hilangkan gambar-gambar itu. Dari Lajnah Ad-Daimah dalam salah satu fatwanya, seseorang tidak boleh memakai dan mengenakan baju gambar makhluk hidup dan bernyawa, bisa manusia, burung, hewan, dan ternak. Baju tersebut tidak boleh dipakai baik di luar sholat, apalagi pada waktu melaksanakan sholat. Demikian juga seorang dilarang memakai pakaian yang ada gambar salibnya waktu di luar sholat, apalagi pada waktu melaksanakan sholat. Sekarang kita coba menyimpulkan apa-apa yang kita uraikan tadi. 1. Lelaki dilarang berpakaian seperti wanita, demikian juga sebaliknya, wanita dilarang berpakaian seperti laki-laki. 2. Diharamkan bagi lelaki berpakaian yang menjulurkan kain atau celananya hingga menutupi mata kakinya. 3. Dilarang memakai pakaian kemasyhuran atau suhrah, yaitu pakaian yang menarik perhatian orang-orang agar jadi tersohor. 4.
Haram lelaki memakai cincin dari emas dan baju dari kain sutra. 5. Wanita diharamkan menampakkan perhiasannya kecuali kepada suaminya atau ayahnya. Dilarang memakai pakaian yang ada gambar salibnya dan gambar makhluk yang hidup atau bernyawa. Demikian sahabat Nafhan Abdullah Channel, kajian kita kali ini semoga bermanfaat. Yang benar hanya dari Allah Ta'ala. Jika ada kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mohon kritik dan sarannya disampaikan di kolom komen di channel ini. Sampai berjumpa kembali pada kajian berikutnya. Insya Allah cara-cara berpakaian yang disunahkan. Kita tutup pertemuan online ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.